Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu kita mata kuliah Matematika Ekonomi, Ibu Anastasia Anggarkusuma, SPD MPD, serta teman-temanku semua. Saya Enda Wahyuningsi dengan NIM 024010 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi ini untuk memenuhi tugas PJPL Matematika Ekonomi dalam bentuk video. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Mahfiratul Laili dengan NIM 02401085, Norotul Finda dengan NIM 02401063, Tias Rahayu Wulan 02401073, Siva Alia Saputri dengan NIM 02401050. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita yaitu Tias Rahayu Wulan. Latar belakang, perencanaan keuangan penting untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun atau membayar utang. Anuitas sebagai sistem pembayaran atau tabungan tetap berkala membantu mengelola keuangan secara teratur. Anuitas biasa digunakan untuk menabung, sedangkan anuitas tetap untuk cicilan. Meski penting, terkadang pemahaman masyarakat tentang anuitas, bunga majemuk, dan perhitungan nilai masa depan masih rendah sehingga sulit merencanakan keuangan. Makalah ini membahas konsep, jenis, dan manfaat anuitas untuk membantu pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Rumusan masalah yang harus dipecahkan adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan anuitas biasa dan anuitas tetap? Kedua, yaitu apa perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas tetap? Ketiga, bagaimana cara menghitung jumlah tabungan yang diperoleh dari sistem anuitas biasa dalam perencanaan pensiun? Yang keempat, yaitu bagaimana penerapan anuitas tetap dalam pembayaran cicilan pinjaman bank. Tujuan dari kepenulisan ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari anuitas biasa dan anuitas tetap. Kedua, menjelaskan perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas tetap dalam hal karakteristik dan penerapannya. Ketiga, menjelaskan cara menghitung jumlah tabungan yang diperoleh dari sistem anuitas biasa dalam perencanaan pensiun. Yang keempat, yaitu menjelaskan penerapan anuitas tetap dalam pembayaran cicilan pinjaman bank. Pembahasan anuitas biasa dalam perencanaan pensiun dan contoh soal. Farah berencana untuk menabung dengan tujuan pensiun selama 25 tahun. Farah memutuskan untuk menabung sebesar 500.000 setiap bulan dengan bunga yang diterapkan sebesar 8% per tahun. Berikut adalah cara perhitungan jumlah tabungan yang akan diperoleh Farah setelah 25 tahun. Yang pertama, jumlah tabungan per tahun. Farah menabung sebesar 500.000 setiap bulan, sehingga jumlah tabungan per tahun adalah 500 dikali 12 bulan, sama dengan 6 juta. Jadi kita peroleh tabungan Farah selama 1 tahun yaitu 6 juta. Yang kedua, jumlah bunga per tahun. Dengan bunga 8% per tahun, maka jumlah bunga yang diterima Farah setiap tahun adalah 8% dikali 6 juta sama dengan 480.000. Kemudian yang ketiga, total tabungan setelah 25 tahun. Untuk menghitung total tabungan yang diperoleh setelah 25 tahun, kita menjumlahkan tabungan dan bunga setiap tahun, lalu mengalikan dengan jangka waktu 25 tahun, yaitu 6 juta ditambah 480.000 dikali 25 tahun sama dengan 162 juta. Jadi, besar tabungan yang didapatkan oleh Farah setelah menabung selama 25 tahun dengan bunga 8% per tahun adalah 162 juta. Selanjutnya yaitu pembahasan anuitas tetap dalam pembayaran cicilan pinjaman bank dan contoh soalnya. Pak Akbar meminjam uang ke bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 1% setiap bulannya, dengan diberikan jangka waktu 6 bulan untuk melunasi pinjaman tersebut. Cara pengerjaannya yang pertama yaitu mencari anuitas. Rumus penghitungan anuitas tetap adalah A sama dengan P dikali R dalam kurung 1 plus R N per dalam kurung 1 plus R N min 1. Dengan kata lain, A adalah anuitas, P adalah jumlah pinjaman, R adalah suku bunga bulanan, N adalah jangka waktu. Jadi, A sama dengan 2 juta dikali 0,010615 per 0,0615. A sama dengan 2 juta dikali 0,172. A sama dengan 344.000.
Jadi, besaran anuitasnya adalah 344.000. Langkah selanjutnya yaitu menghitung besaran angsuran pertama dengan rumus A1 sama dengan A min B1 sama dengan 344.000 min dalam kurung 0,01 dikali 2 juta sama dengan 344.000 min 20.000 sama dengan 324.000. Jadi besaran angsuran pertama yang dibayarkan oleh Pak Akbar yaitu sebesar Rp324.000 dan untuk pembayaran angsuran setelahnya seperti ada pada tabel di samping. Kesimpulan, makalah ini membahas penerapan anuitas dalam tabungan pensiun dan cicilan pinjaman. Anuitas biasa digunakan untuk tabungan jangka panjang dengan pembayaran di akhir periode, sedangkan anuitas tetap diterangkan pada cicilan pinjaman dengan jumlah tetap namun proporsi bunga dan pokok berubah. Memahami anuitas dapat membantu untuk mengelola keuangan dengan lebih terencana dan mencapai stabilitas finansial. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu berarti bukan presentasi, tapi masalah hati. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanyalah sebatas teman. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.